Yang pertama, konsep dasar peran dan budaya Islam. Konsep dasar budaya Islam. Pengertian Islam. Istilah Islam ialah kata turunan yang berarti ketundukan, ketaatan, kepatuhan kepada kehendak Allah. Sebutan Islam berasal dari kata aslama yuslimu Islam. Maksudnya patuh ataupun menerima serta memeluk Islam. Kata dasarnya merupakan salima yang berarti selamat dan sejahtera. Dari kata itu tercipta kata masdar selamat. Dari penjelasan tersebut dapatlah disebutkan kalau makna yang dikandung dalam kata Islam merupakan kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan diri, ketaatan, serta kepatuhan. Berikutnya pengertian budaya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan kalau budaya yaitu pikiran serta akal budi. Berdasarkan bahasa Sanskerta, kebudayaan itu berarti budaya yang merupakan wujud umum dari budi, budi atau ide. Budi memiliki makna ide, kelakuan, serta norma. Sebaliknya daya, berarti hasil karya cipta manusia. Dengan demikian, kebudayaan merupakan seluruh hasil karya, karsa, serta cipta manusia di masyarakat. Oleh sebab itu, kebudayaan itu ialah hasil penciptaan jiwa serta aktivitas manusia semacam keyakinan, adat istiadat, dan seni. Berikutnya, hubungan antara budaya dan agama. Agama merupakan bidang yang bisa dibedakan dengan budaya, namun tidak dipisahkan, Agama bernilai tertinggi, tidak berubah karena pergantian waktu serta tempat. Sedangkan budaya, meskipun bersumber pada agama, bisa berganti dari waktu ke waktu serta dari tempat ke tempat. Oleh karena itu, agama merupakan kebutuhan pokok. Di sisi lain, budaya merupakan kebutuhan sekunder. Budaya bisa merupakan ekspresi hidup keagamaan. Peran budaya Islam. Agama sebagaimana juga seni dan sains adalah bagian dari puncak ekspresi kebudayaan sehingga keduanya sering dikategorikan sebagai peradaban. Bukan sekedar kultur, namun bagi Islam kebudayaan adalah perpanjangan dari perilaku agama. Agama bagaikan ruh yang datang dari langit, sedangkan budaya adalah jasad bumi yang siap menerima ruh agama, sehingga pertemuan antara keduanya melahirkan peradaban. Ruh tidak bisa beraktivitas dalam peralatan sejarah tanpa jasad, sedangkan jasad akan mati dan tidak sanggup terbang menggapai langit-langit mana ilahi tanpa ruh agama. Sejarah adalah lokus bagi kehadiran asma-asma Tuhan untuk mengekspresikan dirinya dalam wajah budaya. Tidak ada peristiwa sejarah dan budaya tanpa kehadiran dan keterlibatan Tuhan di dalamnya. Budaya adalah tempat Tuhan untuk berinkarnasi melalui asma, kehendak, dan ilmunya untuk mengaktualkan dirinya. Dan manusia adalah agen Tuhan yang menghubungkan antara kehendak Khalik di langit dengan realitas makhluk di bumi. Oleh karena itu, akhlak manusia selalu mengorientasikan diri pada kualitas ilahi di satu sisi dan berbuat baik pada sesama penduduk bumi di sisi yang lain. Bumi bersifat feminim yang menunggu pembuahan dari langit yang bersifat maskulin. Agama mengandung dogma dan ajaran keselamatan yang jelas dan tegas yang bersifat maskulin. Namun ketegasan agama harus diformulasikan oleh bahasa budaya yang penuh bijak, lembut, feminim, dan beradab. Agama sebagai makna dan budaya sebagai bahasanya. Agama sebagai maksud serta tujuan, dan budaya sebagai sarananya. Agama sebagai kacangnya dan budaya sebagai kulitnya. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang kedua, karakteristik ajaran Islam yang universal dan kebudayaan Islam yang kosmopolitan.
Ajaran Islam adalah sifatnya yang universal. Universal yang dimaksud adalah bahwa ajaran Islam ditunjukkan untuk semua umat Islam, segenap ras dan bangsa, serta untuk semua lapisan masyarakat. Universalisme Islam bahkan ajaran untuk bangsa tertentu, wilayah tertentu, atau zaman tertentu. Universal Universalisme Islam menampakkan diri dalam berbagai manifestasi penting yang mencakup aspek akidah, syariah, dan akhlak yang terwujud dalam perhatiannya pada persoalan utama manusia. Islam sebagai agama yang berkarakteristik universal mempunyai pandangan hidup yang mengajarkan tentang persamaan, keadilan, kebebasan, dan kehormatan, serta memiliki konsep teosentrisme yang humanistik sebagai nilai inti atau core value dari seluruh ajaran Islam dan menjadi tema peradaban Islam. Islam menerjemahkan konsep-konsep lainnya yang universal ke bumi, mempunyai karakter dinamis, elastis, dan akomodatif terhadap budaya lokal, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam sendiri. Selanjutnya, kosmopolitanisme kebudayaan Islam. Sifat ajaran Islam yang universal, mau tidak mau telah berpengaruh pada pandangan budaya yang kosmopolit, yaitu sebuah pola budaya yang konsep-konsep dasarnya meliputi dan diamstasi kosmopolitanisme Islam bisa dilacak dalam etalase sejarah kebudayaan Islam sejak zaman Rasulullah, baik dalam format dan material seperti konsep-konsep pemikiran, maupun yang material, Islamaan dan kreativitas universal dari dalam diri Islam dengan memadukan budaya-budaya lokal yang terislamkan. Hal ini menunjukkan toleransi Islam terhadap keberagaman budaya dan nilai. Dalam membangun peradaban, Islam juga mengambil manfaat dari budaya-budaya luar, prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, nilai kan adalah hal yang paling penting dan menentukan derajat manusia di sisi Allah. Oleh karena itu, seharusnya umat Islam selalu berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai keislaman, keberagaman budaya, dan nilai dari luar Islam yang dapat memberikan manfaat bagi pembangunan peradaban Islam. Selanjutnya, pandangan Islam terhadap adat istiadat. Islam memandang budaya, tradisi, adat yang ada di masyarakat sebagai hal yang memiliki kekuatan hukum, seperti dalam salah satu kaidah fikih yang sering digunakan dalam menjawab berbagai pertanyaan mengenai hukum adat pada masyarakat, yaitu al-ada al-muhakamah, atau adat itu bisa dijadikan patokan hukum. Cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma kehidupan. Sedang setiap individu dalam bermasyarakat dalam melakukan sesuatu itu karena sesuatu tersebut dianggap bernilai. Sehingga dalam komunitas mereka memiliki pola hidup dan kehidupan mereka sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan perbuatan yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai. Dan nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan adat istiadat, budaya, tradisi, dan sebagainya. Kebudayaan itu bisa dianggap sebagai perwujudan aktivitas nilai-nilai dan hasilnya. Dari faktor itulah, Islam dalam berbagai bentuk ajaran yang ada di dalamnya menganggap adat istiadat atau urf
sebagai partner dan elemen yang harus diadopsi secara selektif dan proporsional, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum syara, bukan sebagai landasan hukum yuridis yang berdiri sendiri dan akan melahirkan produk hukum baru. Akan tetapi, ia hanya sebagai suatu ornamen untuk melegitimasi hukum-hukum syara sesuai dengan perspektifnya yang tidak bertentangan dengan nas-nas syara. Definisi adat dan urf. Definisi adat, adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinu manusia mau mengulanginya. Definisi urf, urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal itu juga dinamakan al-ada. Dengan adanya definisi tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa urf dan adat adalah dua perkara yang memiliki arti sama. Oleh sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi, karena itulah ia sebagai hukum dan pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan, karena itulah ia sebagai adat. Perbedaan adat dan urf. Perbedaan adat dan urf dari definisi adat dan urf sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa secara etimologis, istilah al-ada terbentuk dari masdar al-aud dan al-mu'awadah yang artinya pengulangan kembali. Sedang kata al-urf terbentuk dari kata masdar al-muta'aruf yang artinya saling mengetahui. Dengan demikian, proses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus. Dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tertanam dalam hati individu, maka ia sudah bisa dimasuki wilayah muta'aruf, dan di saat itu pula lah adat berubah menjadi urf atau hakikat urfiah, sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-ulang, lalu tertanam dalam hati, kemudian menjadi urf. Para ahli hukum Islam menyatakan bahwa adat dan urf dilihat dari sisi terminologisnya tidak memiliki perbedaan prinsipil. Artinya, penggunaan istilah urf dan adat tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Sekalipun demikian, para ahli hukum Islam tetap memberikan definisi yang berbeda, di mana urf dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang atau kelompok dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Perbedaan adat dan urf. Perbedaannya, urf hanya menekankan pada adanya aspek pengulangan pekerjaan dan harus dilakukan oleh kelompok, sedangkan objeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya. Adat hanya melihat dari sisi pelakunya dan boleh dilakukan secara pribadi atau kelompok, serta objeknya hanya melihat dari sisi pekerjaan. Persamaannya adalah urf dan adat merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati, dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya. Urf sebagai dasar hukum. Adapun adat kebiasaan atau urf yang bisa dijadikan sebagai salah satu dasar yang bisa dijadikan pijakan untuk menentukan hukum. Diharuskan memenuhi 4 syarat sebagai berikut. 1. Tidak bertentangan dengan salah satu teks atau nas syariat. Maksudnya ialah adat harus berupa adat yang benar, sehingga tidak bisa menganulir seluruh aspek substansial teks atau nas. Sebab jika seluruh aspek substantif
maksudnya teks nas itu tidak teranulir, maka tidak bisa dinamakan adat bertentangan dengan nas, karena masih ditemukan adanya beberapa unsur teks nas yang tidak tereliminasi. 2. Adat itu harus berlaku atau diberlakukan secara konstan dan menyeluruh atau minimal dilakukan oleh kalangan mayoritas atau aghlabiyah. Adapun metode untuk melakukan pengukuran standarisasi penilaian terhadap adanya sifat konstanisasi adat diserahkan sepenuhnya penilaian publik atau ahli urfi tentang masalah. 3. Keberadaan adat kebiasaan itu harus sudah terbentuk bersama dengan pelaksanaannya. Maksudnya, ialah keberadaan adat tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya. 4. Tidak ada perbuatan atau ucapan yang berlawanan dengan nilai-nilai substansial yang dikandung oleh adat. Materi selanjutnya ada akulturasi ajaran Islam dan budaya di masyarakat. Yang pertama ada seni bangunan. Perpaduan antara seni budaya Indonesia dengan ajaran Islam dapat dilihat melalui bangunan masjid, makam, dan bangunan lainnya. Yang pertama ada masjid. Karakteristik atapnya berupa atap tumpang, merupakan atap yang bersusun, semakin ke atas semakin kecil. Karakteristik menaranya diubah dan disesuaikan dengan penggunaannya. Letak masjid pada umumnya didirikan berdekatan dengan istana. Masjid juga sering ditemukan di tempat-tempat keramat, yaitu tempat makam seorang raja, wali, atau ahli agama yang termasyhur. Masjid tersebut salah satunya Masjid Agung Cirebon yang bertingkat 2 dan dibangun pada awal abad ke-16 Masehi. Yang kedua ada makam. Makam Islam biasanya diperkuat dengan adanya bangunan dari batu atau yang biasa disebut dengan kijing, bertuliskan kaligrafi dari ayat Al-Quran maupun hadis, dengan tujuan agar orang-orang yang berziarah kubur dapat petunjuk yang mencerahkan dari ayat maupun hadis tersebut. Yang kedua ada sistem penanggalan atau kalender. Kalender Saka merupakan sistem penanggalan perpaduan Jawa asli dan Hindu sampai dengan tahun 1633 Masehi. Namun, semenjak masa Sultan Agung Raja Mataram Muslim, kalender Saka yang sebelumnya berdasarkan peredaran matahari atau Syamsiah diubah berdasarkan peredaran bulan atau Qamariyah sesuai penanggalan Islam Hijriyah. Yang ketiga ada perayaan keagamaan. Yang pertama, selamatan. Merupakan semacam pesta yang melibatkan sekelompok masyarakat dengan tujuan untuk berdoa, memohon keselamatan kepada Tuhan. Acara selamatan terdiri atas pembacaan doa, pembacaan Al-Quran, dan sholawat yang kemudian dipadu dengan unsur adat yang dilambangkan dalam makanan. Biasanya dengan tumpeng robyong, yaitu nasi kuning yang diwujud seperti dan kacang panjang, yang melambangkan berbagai arti. Yang kedua ada sekaten. Di Yogyakarta, Surakarta, dan juga Cirebon, perayaan disebut dengan sekaten. Di Yogyakarta dan Surakarta, sekaten menjadi ajang untuk kekuatan dan pawai patriotisme pendiri kerajaan Mataram. Pada hari kelahiran Nabi, seluruh pusaka kerajaan, termasuk gamelan dan keris, dibersihkan dalam suatu upacara penyucian khusus dan diarak keliling kota. Yang keempat, seni rupa wayang yang paling membuahkan hasil. Wayang sengaja digunakan sebagai alat penyebaran agama, sebagaimana dilakukan oleh para wali dalam memperkenalkan ajaran-ajaran Islam. Yang kelima ada seni aksara. Yang pertama, kat atau kaligrafi. Kaligrafi merupakan huruf-huruf Arab yang ditulis dengan sangat indah, yang turut serta dalam perkembangan seni rupa Islam di Indonesia.
Kalimat yang ditulis bersumber dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, yang nampak pada peninggalan batu nisan kuno. Yang kedua, aksara Arabegon. Aksara Arabegon merupakan tulisan berhuruf Arab atau hijaiyah, seperti yang digunakan dalam Al-Quran. Lengkap dengan tanda bacanya, akan tetapi berbahasa Jawa. Mocoan Banyuwangi Lontar Yusuf merupakan salah satu tradisi seni pembacaan atau waosan karya sastra tentang Nabi Yusuf dalam huruf begon yang berkembang di kawasan Banyuwangi. Yang keenam ada seni sastra. Perkembangan awal seni sastra Indonesia pada zaman Islam berkisar di Selat Malaka atau di daerah Melayu dan di Jawa. Seni sastra zaman Islam yang berkembang di Indonesia sebagian besar mendapat pengaruh dari Persia, seperti cerita tentang Amir Hamzah dan Bayan Budiman. Selain itu, terdapat kitab Sulut dan Wirid. Dalam sastra Jawa, ajaran spiritual Islam atau Sufi disebut dengan ilmu suluk. Suluk berkaitan dengan ajaran spiritual Islam. Suluk berkaitan dengan ajaran spiritual Islam Jawa. Suatu perpaduan paham mistik Islam atau tasawuf dan budaya Jawa tradisional. Yang ketujuh ada seni tari dan musik. Pengaruh Islam dapat ditemukan pada seni tari Zapin di Kepulauan Riau. Namanya berasal dari bahasa Arab Zafan, yang berarti penari atau langkah kaki. Tari Zapin digunakan sebagai salah satu media dakwah di Nusantara. Tari Zapin identik dengan permainan musik gambus dan marwas, yang menjadi pengatur ritme dan tempo. Lagu-lagu yang dimainkan umumnya bertemakan kerakyatan, alam lingkungan, percintaan, dan juga sindiran dalam balutan khas cengkok Melayu. Yang kedelapan ada sistem pemerintahan. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan pertama yang menganut sistem pemerintahan yang menerapkan hukum Islam. Perkembangan ini semakin bertambah pesat setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya Kerajaan Demak. Beberapa contoh hukum Islam yang telah diberlakukan yaitu penggunaan mata uang emas dinar di Kerajaan Samudra Pasai, peradilan Islam di Kerajaan Mataram, pelaksanaan kewajiban sholat dan puasa, dan penerapan hukuman rajam bagi yang berzina. Yang terakhir, ada kosakata. Kosakata bahasa Jawa maupun Melayu banyak mengadopsi konsep-konsep Islam, seperti dalam kata-kata istilah hukum, seperti halal, haram, dalam istilah kemasyarakatan seperti selamatan, tasyakuran, dan dalam istilah pengetahuan seperti ilmu, wahyu, dan wali.